Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia yang hidup. Juga tidak ada yang tahu bahwa kita bisa meninggal secara husnul khotimah atau tidak. Manusia hanya bisa berharap dan berdoa, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Husnul khotimah menjadi suatu kondisi di mana setiap manusia menginginkannya sebelum kematian datang menjemput. Mungkin kita selalu senantiasa berdoa agar kelak Sang Pencipta dapat mematikan kita dalam keadaan sebagai muslim atau muslimah yang taat serta husnul khotimah. Satu hal yang mesti Anda tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk sebuah kabar gembira atau bisyarah bahwa dia telah mendapatkan keridhaannya sebagai bentuk keutamaan yang diberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini 8 tanda orang yang meninggal secara husnul khatimah. Yang pertama, mengucap kalimat syahadat saat akan meninggal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, meninggal dunia pada malam dan hari Jumat. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari dan malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang ketiga, meninggal dunia dengan dahi berkeringat. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya dengan sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, meninggal dunia karena wabah atau sampar. Mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, meninggal dunia karena sakit perut atau berhubungan dengan perut. Barang siapa yang mati karena sakit perut maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, wanita yang meninggal saat melahirkan. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid, dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, meninggal dunia dalam suatu urusan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka berkirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Yang kedelapan, meninggal dunia karena runtuhan bangunan dan mati tenggelam. Orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam. Orang yang kejatuhan bangunan atau tebing dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 tanda-tanda orang yang meninggal secara husnul khatimah. Semoga kita semua senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.